Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GKJ Nanggulan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu mengawali ibadah kita. Bapa Tuhan, kami bersyukur kepadamu di era pandemi ini, meskipun terbatas di rumah kami masing-masing, kami boleh melaksanakan ibadah sederhana dan singkat ini. Ya Tuhan, saat ini kami bersama keluarga hendak bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Tuhan, bukalah mata hati dan pikiran kami agar firman-Mu terdengar. Kami pun mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam ibadah sederhana pada Minggu pagi hari ini, perkenankan saya akan menyampaikan firman Tuhan sebagai bahan renungan kita di ibadah Minggu hari ini dengan tema setia pada kehendaknya. Saya akan mendasarkan pada bacaan firman Tuhan yang terambil dari Markus 6 ayatnya yang ke-17 sampai 25. Akan saya bacakan untuk kita semua. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Demikian pembacaan firman Tuhan dari Markus 6 ayat 17 sampai 25. Bapak Ibu jemaat GKJ Nanggulan yang dikasihi Tuhan, setiap orang itu punya tujuan atau target-target untuk diwujudkan dalam kehidupannya. Siapapun punya tujuan, dan untuk mewujudkan atau meraih sampai pada suatu tujuan, maka kita membutuhkan tuntunan atau pedoman. Saya ambil contoh yang gampang. Seorang anak yang ingin mendapatkan hasil nilai yang baik, maka dia harus patuh pada gurunya, rajin belajar, kemudian mau mengerjakan soal-soal latihan.
Jika seseorang ingin masuk menjadi salah satu anggota PNS, maka dia harus mematuhi dan mengikuti prosedur-prosedur, tahapan-tahapan ujian agar bisa lolos sehingga diterima menjadi seorang PNS. Atau juga seseorang yang pergi jarak jauh di era sekarang, itu ada yang namanya GPS sebagai tuntunan seseorang agar dia tidak tersesat sampai pada tujuan yang dikehendaki. Demikian banyaknya contoh tujuan yang membutuhkan tuntunan-tuntunan. Setiap kita membutuhkan itu. Persoalannya adalah untuk meraih tujuan itu, terkadang manusia itu tidak mengikuti hati nuraninya, tetapi seringkali hanya egonya sendiri yang dikuatkan, rasa egois, tidak mendengarkan hati nurani. Dalam hal ini adalah suara Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kehidupannya. Dalam Alkitab yang tadi kita baca, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari cerita tentang matinya Yohanes. Saat itu Herodes adalah raja yang cukup besar, raja yang mana saat itu lumrah atau wajar jika memiliki 2 istri atau mungkin lebih. Itulah yang terjadi, maka dia diingatkan oleh Yohanes. Kenapa? Karena Herodes mengambil Herodias yang sebenarnya adalah istri dari pamannya yang masih saudaranya sendiri. Itu tidak disukai Tuhan, tidak menjadi perkenan Tuhan. Maka Yohanes mengingatkan kepada Herodes tentang hal itu. Tidak baik engkau mengambil istri saudaramu. Diingatkan seperti itu, apakah Herodes marah? Tidak. Herodes ini sangat paham bahwa Yohanes adalah orang yang baik sebagai nabi utusan Tuhan. Herodes ini juga mengerti bahwa Yohanes adalah orang yang suci. Tetapi ketika mendengar suara Yohanes, Herodes hatinya terombang-ambing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata pergumulan yang dialami oleh Herodes ini mendapatkan momentum ketika ada perayaan ulang tahun. Rasa egoisnya yang terlalu dominan akhirnya mengalahkan nuraninya. Suara Tuhan yang terus terdengar pada dirinya. Dia sebenarnya tahu apa yang dikehendaki Tuhan agar menjauhkan diri dari Herodias. Akan tetapi rasa egoisnya itu menutupi hatinya, sehingga suara Tuhan, kehendak Tuhan itu semakin hilang, tertutup oleh rasa egoisnya. Terjadilah momentum di mana Herodias menggunakan titik lemah untuk membunuh Yohanes dengan menggunakan janji Herodes sendiri. Terjadilah dalam teks tadi bacaan kita bagaimana akhirnya Yohanes mati dipenggal kepalanya. Bacaan tidak saya lanjutkan sampai berakhir. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari sosok Herodes ini, kita bisa mengerti betapa kita bisa menjadi seorang seperti Herodes dalam keseharian untuk mewujudkan suatu tujuan,
Terkadang ego kita terlalu kuat. Rasa egois itu yang lebih dominan, sayangnya menutupi nurani suara Tuhan, kehendak Tuhan itu semakin kita abaikan. Mari hari ini kita belajar untuk setia pada kehendak Tuhan. Terlebih di masa pandemi seperti ini, banyak godaan yang mengganggu kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita kehilangan hal-hal yang baik, perilaku-perilaku yang baik karena tekanan-tekanan, keprihatinan, kesedihan di era pandemi ini. Semoga kita tetap setia pada kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan itu memang tidak mudah, tetapi kita bisa asal kita mau lebih dominan mendengarkan suaranya ketimbang rasa egois kita. Selamat untuk mencari kehendak Tuhan. Semoga kita menuju jalan yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa kembali. Bapa Tuhan, berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang Tuhan berikan untuk kami semua. Belajar dari Herodes yang tidak bisa mengendalikan egoisnya, sikap egoisnya. Kami ingin ya Tuhan agar suara Tuhan seperti melalui Yohanes yang dominan berbicara di hati kami, bukan rasa egois kami. Bapa, ajari kami terlebih di tengah pandemi ini untuk menjadi orang-orang yang taat akan suara Tuhan. Apa yang baik yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, itu yang kami lakukan dalam keseharian kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk masa pandemi yang panjang yang harus kami lalui. Tolonglah kami semua ya Tuhan dengan penuh kesabaran, ketabahan juga. Kami boleh menjalani semua ini dengan selalu menetapkan protokol kesehatan. Kami selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan untuk sementara. Sehingga ya Tuhan, yang terbaiklah yang terjadi untuk kami semua. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKJ Nanggulan, baik yang ada di Kali Pawang, Pepandang, Slipin maupun Karanggede. Tuhan berkati semuanya, baik anak-anak sampai Adiuswo, boleh bertahan dan setia kepada Tuhan, selalu patuh mengikuti kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan kami masing-masing ya Tuhan, di tengah pandemi yang sulit ini. Tuhan tetap menolong kami semua, memberikan rezeki-Mu untuk kami semua melalui pekerjaan kami masing-masing. Anak-anak kami Tuhan lindungi ya Tuhan, terlebih dalam belajarnya. Bolehlah tetap semangat dan setia belajar untuk mewujudkan apa yang menjadi masa depan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan campur tangan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, terlebih ya Tuhan dalam mengatasi persoalan pandemi di negara ini. Para tenaga medis yang berada di depan, yang menjadi ujung tombak, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan sehingga boleh menolong dan bekerja dengan baik untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Inilah ya Tuhan seru dan doa kami naikkan atas percaya kami pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia